صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Maulana baca Maulana. Ya. Baca yang Arabnya. Syarat-syarat jamak takdim. Ini dari sini nih. Sedikit 2 baris. Kasih tahu syarat-syarat jamak takdim. Arabnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syurutu takdim jam'i takdimi syurutu jam'i takdimi arba'atu al-bada'at bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udri wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama nab'a bihi wa bikum fid dharain amin. Ila an qala syurutu jam'i at-taqdimi arba'atun. Al-bada'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udhri wallahu a'lam bissawab. Pelajaran kita sampai pada pasal yang menjelaskan tentang syarat jamak takdim. Ya. Kalau kita sholat normal, ya, sholat pada waktunya, subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, dan seterusnya. Tapi jamak takdim ini adalah sholat di mana kita harus menarik, ya, waktu yang kedua kepada waktu yang pertama, ya. Nah, inilah, ya, enaknya syariat agama Islam begitu, mudah. Agama itu mudah, ya. Nyarinya yang susah. Agama itu mudah, nyarinya yang susah. Begitu, ya. Nah, ini agama udah mudah, tinggal dipelajarin, ya. Ada sholat jamak takdim, ya. Sholat jamak takdim artinya sholat yang digabung antara waktu pertama dengan waktu kedua dijadikan waktu pertama, ya. Ntar kita cobain, ya. Nah, tapi nggak bisa sembarang asal sholat kalau jamak takdim, ya. Sholat jamak itu nggak bisa asal sembarang, dia ada syaratnya, ya. Nah, syaratnya di sini dikatakan arba'atun, ada 4. Nah, jadi kalau kita mau jamak takdim, ya, mau gabung sholat, harus ada syarat yang 4 ini. Kalau nggak ada syarat 4 ini, maka kita nggak bisa menjalankan atau melaksanakan sholat jamak takdim. Sini dikatakan yang pertama al-bada'atu bil ula, ya, al-bada'atu bil ula. Kalau kita mau sholat jamak takdim, ya, maka dimulai dengan sholat yang pertama, ya, dengan waktu yang pertama. Annal awwala min syuruti jawazi takdim an yabda'a bidzuhri idza qaddama al-asra fi waqtiha wa bil maghribi idza qaddama al-isya'a fi waqtiha, ya. Jadi kalau kita mau jamak sholat zuhur, ya, dan sholat asar di waktu zuhur, artinya asarnya ditarik ke waktu zuhur. Terus wabil maghribi idza qaddama al-isya'a fi waqtiha, dan juga dengan sholat maghrib apabila hendak ditakdim dengan sholat isya. Sholat isya ditarik ke waktu maghrib, ya. Kalau ada yang nanya, ente ngapa sholat 4 rakaat, ya? Anda sholat jamak. Nah, ya. Kalau dia gak tahu lagi, ya, suruh ngaji lagi, ya.
Nah, jadi begitu ya. Salat 4 rakaat ya di waktu maghrib, salat isya. Nah, jadi yang pertama al-bada'atu bil ula ya, dimulai dengan salat yang pertama. Nggak boleh diseling. Mau salat isya dulu mau salat asar dulu, nggak bisa. Harus dengan yang pertama. Yang kedua wa niyatul jam'i fiha. Masih ada lanjutannya nih. Falau ukisa ya. Seandainya dibalik ya tadi, seandainya dibalik isya ke maghrib atau asar ke zuhur. Ya. Dibalik, zuhur di asar, maghrib di isya. Batalat al-muqaddamatu in kana amidan aliman. Maka salatnya batal seketika itu juga. Kalau dia dengan niat sengaja dan juga dia mengerti atau mengetahui bahwa hal tersebut ya adalah sesuatu yang batal ya, yang enggak jadi sah. Nah, jadi kalau ada orang jamak takdim tapi dimulai dengan sholat isya atau dimulai dengan sholat asar, maka enggak sah. Wa illa waqa'at naflan mutlaqan ya. Kalau dia terlanjur ya, artinya dia kagak tahu, kagak sengaja ya. Udah kelar sholat baru dikasih tahu ente sholat jamak takdim. Iya. Tadi yang pertama sholat apa? Oh, sholat asar dulu. Sholat isya dulu. Kenapa kok bisa begitu? Ya nggak tahu atau lupa ya, nggak sengaja dan dia nggak tahu. Maka sholatnya tetap sah tapi jadi sholat sunnah. Tetap sah jadi sholat sunnah. Ya, baru dengar kan? Orang udah sholat wajib ya, kelupaan ya. Maksudnya kelupaan itu ya, dia salah posisi jadi sholat sunnah, tetap sah ya, tapi jadi sholat sunnah. Tapi kalau sengaja ya dan dia mengetahui, maka nggak sah. Wa kadza law bi bana fasadul ula fataqa'u tsaniyah wa hiya al-asru awil isya'u naflan mutlaqan. Begitu juga kalau sholat yang pertama nggak sah. Misalkan ya, sholat pertama kurang rukunnya ya, kurang rukun ya, maka sholat yang pertama nggak sah. Fataqa'u tsaniyah wa hiya al-asru awil isya naflan mutlaqan. Maka sholat yang kedua jadi sholat sunnah. Paham nggak? Ya, jadi gimana itu? Diulang lagi apa kagak? Diulang lagi apa kagak? Ya diulang. Ya, sholatnya jadi sholat sunnah. Kan kita mau sholatnya sholat apa? Sholat wajib. Ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau yang pertama dia rusak, nggak sah atau batal ya, maka sholat yang kedua menjadi sholat sunnah mutlaqan. Hadza in lam yakun alaihi fa'itatun min naw'iha wa illa waqa'at anha fil mas'alatainil akhirataini ya. Ini jika ya tidak ada yang ketinggalan daripada ya rukunnya ya, daripada rukun-rukun sholat. Kalau ada yang ketinggalan, maka dua-duanya menjadi sholat sunnah. Paham nggak? Ya. Yang ketiga waniyatul jam'i fiha ya. Yang ketiga niat jamak fiha di dalam sholat yang pertama. An-natsaniyah min syuruti. Yang kedua apa yang ketiga nih? Yang kedua ya. Yang kedua an-natsaniyah min syuruti jawazi jam'i takdim niyatul jam'i fi ulas salatain ya, walau ma'as salam. Nah, jadi syarat yang kedua dia harus niat jamak di sholat yang pertama ya, walau ma'as salam, walaupun dia kelupaan dia punya niat, ingatnya pas salam. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillah ta'ala. Ini enggak pakai niat jamak. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut. Selesai tahiyat atau sebelum tahiyat sebelum salam ya, dia ingat, oh kan saya sholat jamak. Maka di situ dia niatin
nawaitu ya nawaitu majmu'an lillahi ta'ala, ya itu ringkesnya ya. Karena niat sholatnya tadi di awal kelupaan jamaknya, paham nggak? Artinya saya niat jamak ya, saya niat jamak. Wal afdal tamyizan li taqdim al masyru'i min ghairihi. Kenapa harus niat begitu? Karena membedakan ini sholatnya sholat jamak ya daripada sholat yang lain ya. Kalau kita niatnya sama seperti sholat yang lain, nggak jadi jamak nanti, nggak sah nanti ya. Jatuhnya kita sholat seperti biasa ya. Kalau sholat seperti biasa, nggak boleh kita sholat asar di waktu zuhur, sholat isya di waktu maghrib. Tapi kalau kita niat jamak, maka boleh kita menarik waktu isya ke maghrib, waktu asar ke zuhur. Wal afdal qarnuha bitahrim. Yang bagusnya di mana? Niatnya ketika takbiratul ihram. Ya, usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ya majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur, artinya nih ya 4 rakaat ya menghadap kiblat, dijamak atau digabung dengan sholat asar lillahi ta'ala ya. Nah itu artinya. Kalau Arabnya usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ya majmu'an ma'al asri ya adaan lillahi ta'ala. Begitu juga isya di maghrib maghrib ya dengan isya. Wa khurujan minal khilaf, karena keluar dari khilaf. Nah, jadi seminimal-minimalnya tadi niat sebelum salam ya. Yang paling bagus ketika takbiratul ihram. Kalau kagak niat jadi gak jamak, nggak jadi. Dia harus sholat seperti biasa, sholat seperti biasa. Tapi kalau mau jamak, ulang lagi sholatnya, niat jamaknya ya, selama waktunya masih di waktu yang pertama. Wal muwalatu bainahuma. Yang ketiga syaratnya adalah mualah bainahuma. Kita ini sholat 2 kali, jadi harus berlangsungan, nggak boleh ada yang misah di antara 2 sholat ini ya. An-natsalitsa min syuruti jawazi jam'i taqdim al-muwalatu baina fi'lil ula wa tsaniyah. Sholat pertama dengan sholat kedua langsung ya. Bi allayatul al-faslu bainahuma urfan, dengan sekiranya nanti kalau ada yang misahin ya, itu nggak boleh panjang, nggak boleh lama, tapi menurut urf. Urf itu menurut kebiasaan. Gini, misalkan ente main ke rumah temen, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Jadi gak main ini? Jadi tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentarnya semana? 5 menit ya. Biasanya sebentarnya 5 menit ya. Sebentar kita itu 5 menit ya. Berarti 5 menit tersebut kita nggak boleh lebih buat pisah antara sholat pertama dengan sholat kedua. Berarti kalau udah 10 menit udah kelamaan. Kalau ya 15 menit, 30 menit kelamaan, ulang lagi dari pertama. Paham nggak? Ya. Nah, jadi ya nggak boleh pisah, nggak boleh ada jeda ya yang lama dengan kadar kebiasaan kita urf. Bi'an yanqusa amma yasa'u rak'atin ya. Diwaktuin lagi kadarnya dengan sekiranya kalau kita sholat 2 rakaat ya. Nah itu ya nggak lebih dari kita sholat 2 rakaat. Kalau lebih dari 2 rakaat, 2 rakaat berapa menit? 3 menit. Ada gak 3 menit? Kurang ya. Jadi lebih lagi, lebih lebih ringkas lagi ya, lebih pendek lagi waktunya. Bi akhaffi mumkinin alal wajhil mu'tad ya.
Dan juga dengan apa? Ya, sesuatu yang apa namanya? Ya, paling sebentar. Ya. Al-mu'tad daripada kebiasaan. Ya. Biasanya kita ini misalkan kita jamaah, ya. Jamaah takdim, jamaah kita sholat jamaah takdim, ya. Itu jamaah, misalkan orang galur biasanya tuh kalau sebentar semana, gitu. Ya. 5 menit, ya. Oh, kelamaan loh gitu ya. Ya. Nah, kalau udah begitu berarti udah kelamaan tuh, ya. Biasanya 5 menit, 3 menit. Nah, jadi nggak boleh lebih dari itu. Fala yadurrul faslu biwudu'in wa tayammumin wa talabi khafifin. Ya. Namun nanti seandainya, ya, Ustaz, sebentar saya mau wudhu dulu, saya batal. Boleh. Ya. Ustaz, saya batal, saya mau tayamum dulu. Boleh, silakan. Ustaz, sebentar, ya. Saya mau naruh HP dulu, mau naruh dompet dulu, mau nyimpen ini dulu. Nggak apa-apa. Tapi sesuatu yang enggak memakan waktu lama. Ustadz, bentar nyeduh kopi, masak air, beli kopi, ya enggak? Lama, berarti nggak boleh yang kayak begitu. Tapi kalau ya sesuatu yang dikerjainnya sebentar, boleh. Walau ghairu muhtajin ilaih, walaupun sesuatu yang nggak dibutuhin, ya. Wa zamani adzanin wa iqamatin alal wasl mu'tadil. Ya. Boleh juga dipisah dengan apa? Ustaz, sebentar kita adzan dulu sama qomat. Ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan adzan Mekah kelamaan. Di sini dibilang alal wastil mu'tadil. Adzannya yang ringkas saja. Ya. Jangan kepanjangan, mu'tadil, ya. Hatta law fasala bi majmu'i dzalika lam yadhurra haitsu lam yutil. Ya. Ya lam yatulil fasl wa yusalli qabliyata dhuhr mathalan thumma dhuhr thumma al-'asr thumma ba'diyata dhuhr thumma al-'asr. Dan juga boleh dipisah dengan salat qabliyah ba'diyah, ya. Ba'diyah qabliyah dhuhr, ba'diyah dhuhr, nah, boleh, ya. Yang enggak boleh tadi, ya, kita melebihi, ya, daripada kadar sebentarnya kebiasaan kita, ya. Tapi kalau dipisah dengan wudu, tayammum, ya, dan sesuatu pekerjaan yang ringan, ya, atau adzan, iqamat yang apa namanya yang biasa, maka boleh, dan itu enggak menjadikan batal daripada dia punya jamak takdim. Nah, yang keempat, ya, syaratnya adalah al-udhur, dawamul udhri. Kita ini lagi ngebahas jamak takdim, artinya sholatnya dalam perjalanan, udhurnya dalam perjalanan, ya. Orang kalau udah jalan-jalan enak kagak? Ya, kalau disusahin gimana? Ya. Enak kagak perjalanannya? Kagak, ya. Bagi para penumpang, ya, pesawat, bis, ya, selonjoran dah, ya. Mau mesen kopi, mesen. Enak gak begitu? Enak. Begitu juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi para hamba-hamba Allah, ya, bagi para umat Nabi, siapa yang lagi perjalanan, ente tetap sholat, tapi sholatnya beda, ya. Sholatnya boleh digabung, ya. Sholatnya boleh dikosor, diringkes. Jadi, ya, perjalanan kita nggak melelahkan, ya. Kita udah lelah dengan perjalanan, ditambah lagi dengan lelah ibadah. Jadi jangan disalahin ibadahnya, ya. Kita sholat dulu yuk. Apain sih sholat dulu? Kita istirahat dulu, ngopi dulu, ya. Ya. Sholatnya tetap wajib, ya. Tapi caranya, ya, dengan jamak dan qashar, ya. Ini kalau kagak tahu kayak begini nih, aduh, sholatnya 4 rakaat lagi, ya. Waktunya udah nanggung lagi. Nah, kayak begini pikirannya sempit, ya. Nah, jadi dawamul udhri di sini syarat yang keempat adalah kita masih dalam perjalanan, ya. Huwa safaru fi haqqil musafir wal mataru fi haqqil muqimi al muqaddam, ya. Dan juga selain orang yang musafir, ada lagi orang yang apa namanya jamak takdim karena kehujanan. Dia biasa sholat di masjid, ya, masjidnya jauh. Kalau dia keluar jadi basah dan kuyup, akhirnya dia boleh sholat di rumah, digabung. Syaratnya dia biasa sholat di masjid,
masjid. Ini nggak pernah ke masjid, jarang sholat, tiba-tiba hujan gede, deres lama, mau jamak, ya ilmu dari mana kayak gitu, ya. Nah jadi ya yang keempat dawamul udhri. Anna rabi'a min syuruti jawazi jam'i taqdim dawamul udhri al-murakhisi ila tamamil ihrami bithaniyah. Ingat, kalau kita lagi jalan-jalan, lagi di perjalanan, ya. Ingat nih, jamak takdim, jamak takhir, qasar tuh diingat, ya. Kalau perlu dibaca dulu sebelum perjalanan, ya. Nah, jadi waktunya kapan, ya? Dawamul udhri, kita masih dalam perjalanan sampai ila tamamil ihrami bithaniyah, sampai masuknya waktu sholat yang kedua. Sampai masuk waktu sholat yang kedua, ya. Wala yustaratu wujudu safari indal ihram bil ula bi khilafil matar. Dan enggak disyaratin, ya, takbir yang pertama, sholat yang pertama kita udah jalan, kagak. Misalkan kita naik bis di mana? Di Kemayoran, Damri, ya. Udah jalan belum tuh? Belum. Kita sholat dulu tuh di Damri itu. Sholat apa? Jamak takdim, dhuhur, asar. Asar kita tarik ke dhuhur, ya. Ketika takbir pertama, ya, kita nggak diwajibin buat ada di perjalanan, enggak. Yang diwajibin apa? Ketika waktu sholat kedua, kita masih di perjalanan, paham nggak? Kalau di waktu sholat kedua kita udah sampai, maka sholatnya batal dan kita qadha. Paham nggak? Estimasi, ya. Aneh berangkat dari Jakarta menuju Madura misalkan, ya, ke Madura, ya. Nganterin acak pulang, ya. Akhirnya dari Jakarta zuhur, kemungkinan sampai Madura, ya, asar lewat gak? Lewat. Berarti, ya, kita sholat yang pertama, habis itu sholat yang kedua, habis itu kita jalan, dan kita di perjalanan masih waktu asar, kita nggak usah sholat. Tapi seandainya waktu asar kita udah sampai, maka batal sholatnya, ulang lagi, qadha lagi, paham? Ya, jadi ingat, ya, sholat yang kedua kita masih dalam perjalanan. Bi khilafil fa innahu la budda min wujudihi indal ihramil bil ula wa tahalluli minha wa dawamihi ilal ihramil tsaniyah. Berbeda dengan orang yang jamak takdim waktu hujan. Ini kan lagi musim hujan nih, ya. Hujan dari jam 11 misalkan. Sebelum zuhur udah hujan, terus, ya. Seandainya dia keluar ketiup angin deh tuh, ya. Hujan angin, ya. Nah, terus itu hujan, ya. Ini bakalan lama nih hujan sampai asar lewat, artinya sampai maghrib, ya. Nah, jadi, ya, dia mulai ketika sholat zuhur, ya, waktunya lagi hujan, ya. Wa tahalluli minha wa dawamihi ilal ihramis tsaniyah. Ketika dia udah selesai sholat jamak takdim, masuk waktu kedua, masuk waktu asar, hampir mau habis, hujannya berhenti, hujan berhenti, maka sholat jamaknya tetap sah, tetap. Kalau tadi yang perjalanan kita harus masih sampai habis tuh waktu yang kedua. Tapi kalau jamak takdim karena hujannya berhenti, ya, di di waktu yang kedua, di ujungnya wa tahallul minha wa dawamihi ilal ihram tsaniyah, ya, itu enggak masalah, ya. Wala yadurru in qita'uha fi ma 'ada dzalika. Wallahu a'lam. Nah, jadi ingetin kalau kita berangkat pergi, ya, jalan jauh, ingetin jamak tersebut, ya. Syaratnya ada 4 jamak takdim, ya. Yang pertama dimulai dengan yang sholat pertama, yang kedua apa tadi? Niat jamak di sholat yang pertama, yang ketiga
berlangsungan, ya. Yang keempat dawamul udri, ya. Selama sholat kedua kita masih dalam perjalanan, ya. Ente mau coba deh, ya. Nyoba beli tiket Surabaya. Coba, ya. Surabaya nyobain sholat jamak doang. Habis itu balik lagi, ya. Udah beli tiket, ya, di terminal. Oh, di sini nih, ya. Sholat jamak. Sholat zuhur, ya. Usolli fardhu dzuhri arba raka'atin mustaqbil qiblati, ya, majmu'an ma'al asri adaan lillah ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum. Berdiri lagi. Allahu akbar, qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu usolli fardhul asri, ya, adaan lillahi ta'ala. Udah nggak pakai lagi majmu'an, ya. Majmu'nya di sholat yang pertama, ya. Udah sholat, salam, naik bis, rebahan, tidur udah sampai nyampe. Kalau nyampe ente bangun, nah, kok udah sampai, waktunya masih asar, batal. Tapi kalau sampai, lah udah maghrib, berarti tinggal lanjut sholat maghrib dengan isya. Paham nggak? Gampang nggak? Gampang, beli tiket dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk menjalankan apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatul salihah kama sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fil ladina amin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala أشرفنا فتب علينا توبتك